banyak yang punya persepsi bahwa saham itu judi, tebak-tebak ya. Padahal kalau kita pelajari statistik aja, itu hanya statistik saja, sangat sederhana ya. Nah ini kenapa saham ya? Jadi investasi terbaik, dan saya sudah mencoba berbagai jenis investasi. Intinya adalah investasi terbaik itu adalah berinvestasi pada bisnis ya. Jadi kalau kita beli tanahnya nggak produktif ya itu investasi juga, tapi ya tidak produktif. Beda dengan kalau beli kos ya. Beli kos itu selain dapat bulanannya, kita juga mendapat gain dari peningkatan nilai propertinya. Ya. Nah, kenapa kos itu lebih bagus daripada rumah biasa? Ya karena sebenarnya kos-kosan itu adalah bisnis. Sebenarnya itu adalah bisnis ya. Jadi sebenarnya investasi terbaik itu adalah pada bisnis. Dan orang-orang kaya itu mencintai aset-aset yang aset-aset itu bisnis ya. Jadi saham adalah salah satu kendaraan investasi yang semakin ke sini saya perhatikan memang yang terbaik ya. Bayangkan kalau kita misalnya berteman dengan Abu Bakar atau Utsman gitu ya, atau Khadijah gitu ya, yang jualannya luar biasa ya, sehingga bisa beraktivitas sosial macam-macam tapi tetap kaya ya, karena dia punya kafilah dagang kan. Nah masalahnya belum tentu yang punya kafilah dagang itu mau menjual sahamnya ke kita. Siapa kita kok nitip-nitip gitu ya. Nah di era yang modern ini justru menarik bahwa banyak perusahaan yang memberi kesempatan kita memiliki. Jadi saya bisa memiliki Telkom. Gitu. Dan bisnis Telkom kayaknya nggak akan tutup dalam 10 tahun. Ya, maka saya menyimpan uang saya dalam bentuk saham Telkom itu satu pilihan investasi yang cerdas. Kenapa? Saya berinvestasi pada bisnis, asetnya Telkom meningkat terus, yang kerja karyawannya Telkom, ya 10 tahun lagi saya sebagai pemiliknya walaupun cuma 1/4 miliar gitu ya, tetap saja nilai daya beli aset saya itu meningkat gitu, value-nya meningkat. Jadi tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang, saham itu yang paling aman. Karena sebenarnya kita itu nitip bisnisnya orang lain. Jadi paling aman. Nah, bagaimana dengan forex dan yang lain-lain? Nah, itu berbeda ya. Dia lebih bersifat trading. Bagaimana dengan emas? Emas tuh sebenarnya kalau kita membeli indeks gold ya, sama saja sebenarnya itu dengan saham ya. Hanya saja emas kan bisnisnya itu diperjualbelikan si emasnya. Kalau saham ini kan si perusahaan itu punya usaha. Misalnya saya punya sahamnya Gojek ya, ada ojeknya yang lagi bisnis gitu. Jadi pilihan paling cerdas itu adalah saham. Kalau sekarang dengan mobile phone, ya dalam hitungan microsecond sudah jual beli itu sudah terjadi ya. Luar biasa sekarang itu sebenarnya. Kesempatan kita nitip bisnis orang lain gitu, enak banget.